Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Oktia Pratama Yasa dengan NIM 202062122049 dari kelas reguler B akan mempresentasikan tentang bentuk dan ruang. Bentuk dan ruang. Ruang secara konstan melingkupi keberadaan kita. Melalui volume ruang, kita bergerak melihat bentuk, mendengar suara, merasakan angin, mencium aroma taman bunga di kala mekar. Ia adalah suatu unsur material seperti halnya kayu ataupun batu. Namun, ia pun merupakan hawa yang pada hakikatnya adalah tak berbentuk. Bentuknya visual, dimensi dan skalanya, kualitas pencahayaannya, semua kualitas ini tergantung pada persepsi kita terhadap batas-batas spesial yang didefinisikan oleh elemen-elemen bentuk. Bentuk dan ruang, kesatuan dari yang berlawanan. Hubungan simbiosis antara bentuk, massa, dan ruang dalam arsitektur dapat dinilai dan didapatkan keberadaannya pada beberapa skala yang berbeda. Pada tiap tingkatan, kita harus memperhatikan tidak hanya bentuk sebuah bangunan, namun juga dampaknya terhadap ruang di sekitarnya. Pada skala kota, kita hanya memperhatikan dengan seksama apakah peran sebuah bangunan adalah untuk meneruskan karakter existing suatu tempat, membentuk latar belakang bagi bangunan lain, atau mendefinisikan suatu ruang kota yang positif, atau apakah akan lebih pantas jika ia bebas berdiri sendiri sebagai sebuah objek yang disignifikan di dalam ruang. Bentuk yang mendefinisikan ruang. Jika kita menempatkan sebuah figur 2 menit pada sehelai kertas, tak akan mempengaruhi bentuk dasar ruang putih di sekelilingnya. Dengan cara yang serupa, setiap bentuk 3 dimensi secara alamiah menegaskan volume ruang yang mengelilingi dan menghasilkan suatu area pengaruh atau teritori yang diklaim sebagai wilayah miliknya. Bagian selanjutnya dari bab ini membahas elemen-elemen bentuk vertikal dan horizontal yang menunjukkan contoh-contoh tentang bagaimana beragam konfigurasi elemen bentuk ini menghasilkan dan mendefinisikan tipe-tipe ruang yang khusus. Elemen horizontal yang mendefinisikan ruang. Bidang dasar sebuah bidang horizontal yang terhampar sebagai sebuah figur di atas sebuah latar yang kontras mendefinisikan sebuah area ruang sederhana. Area ini dapat diperkuat secara visual agar sebuah bidang horizontal dapat dilihat sebagai suatu figur. Diperlukan suatu perubahan yang jelas pada warna, nada, ataupun tekstur di antara permukaannya maupun area yang mengelilinginya. Dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada bidang dasar yang diangkat, yang kedua ada bidang dasar yang diturunkan, yang ketiga ada bidang di atas. Bidang dasar yang diangkat. Bidang horizontal yang diangkat di atas bidang dasar menghasilkan permukaan-permukaan vertikal di sepanjang sisinya yang memperkuat perpisahan visual antara areanya dengan bidang dasar di sekelilingnya. Contohnya seperti ini. Jadi yang ini tuh bidang dasarnya dan ini bidang dasar yang diangkat. Jadi dia diangkat beberapa aja. Selanjutnya, ada bidang dasar yang diturunkan. Bidang horizontal yang diturunkan dari bidang dasarnya memanfaatkan permukaan-permukaan vertikal pada area yang lebih rendah untuk mendefinisikan sebuah volume ruang. Penurunan sebagian bidang dasar akan mengisolir lingkup area dari lingkungan yang lebih besar. Contohnya seperti ini. Ini adalah bidang awal dari sebuah bangunan. Jadi kita perlu menurunkannya menjadi bidang yang diturunkan seperti ini. Jadi turun cuma beberapa meter mungkin. Jadi kita seperti menggali tanah. Yang selanjutnya ada bidang di atas. Bidang horizontal yang diletakkan di alas mendefinisikan sebuah volume ruang antara dirinya sendiri dengan bidang dasarnya, seperti halnya pohon rindang yang memberikan
rasa ternaungi di bawah struktur payungnya. Sebuah bidang atas mendefinisikan suatu area dengan ruang antara dirinya sendiri dengan bidang lantai dasarnya seperti ini ya. Jadi ini dari dasarnya seperti ini ya, tinggal di haluskan mungkin ya bidang dasar. Selanjutnya ada elemen-elemen vertikal yang mendefinisikan ruang. Bentuk-bentuk vertikal memiliki keberadaan yang lebih besar di dalam area pandang kita dibandingkan bidang-bidang horizontal, dan oleh karenanya menjadi lebih instrumental dalam mendefinisikan volume ruang yang terpisah serta menyajikan sebuah nuansa kedekatan serta privasi bagi orang yang ada di dalamnya. Ini adalah beberapa elemen vertikal yang mendefinisikan ruang. Ada yang pertama ada elemen-elemen linear vertikal, yang kedua ada bidang vertikal tunggal, yang ketiga ada berbentuk L, bidang-bidang sejajar, dan yang kelima ada bidang berbentuk U, dan yang keenam ada bidang penutup. 4 bidang penutup. Elemen-elemen linear vertikal yang ini tuh, elemen-elemen linear vertikal mendefinisikan tepi-tepi tegak lurus suatu volume ruang. Sebuah elemen linear yang vertikal seperti kolom, pilar batu, ataupun menara akan menghasilkan sebuah titik di atas bidang dasar dan membuatnya terlihat di dalam ruang. Dengan berdiri tegak sendiri ke atas, sebuah elemen linear yang langsung tidak memiliki arah kecuali jalur yang mengarah kita menuju posisinya di dalam ruang. Ia dapat dilalui oleh beberapa jumlah sumbu horizontal. Selanjutnya ada bidang vertikal tunggal. Sebuah bidang vertikal akan menegaskan ruang di hadapannya. Sebuah bidang vertikal tunggal berdiri sendiri di dalam ruang, memiliki kualitas-kualitas visual secara unik, berbeda dibandingkan dengan sebuah kolom yang berdiri sendiri. Sebuah kolom bundar tidak memiliki kecenderungan arah kecuali pada sumbu vertikalnya. Sebuah kolom bujur sangkar memiliki dua buah wajah yang setara dan oleh karenanya juga memiliki dua sumbu yang identik. Sebuah kolom persegi juga memiliki sumbu. Namun mereka berbeda dalam hal efeknya. Karena kolom persegi akan semakin menyerupai sebuah dinding, ia dapat muncul untuk semata-mata sebuah kepingan dari bidang yang lebih panjang ataupun lebih besar tanpa batas, yang mengiringi sebuah pembagian sebuah volume dalam ruang. Selanjutnya ada bidang berbentuk L, sebuah konfigurasi bidang-bidang vertikal yang berbentuk L akan memunculkan ruang dari sudutnya keluar searah dengan sumbu diagonalnya. Sebuah konfigurasi bidang vertikal berbentuk huruf L didefinisikan sebuah area atau ruang di sepanjang garis diagonal dari sudutnya menuju keluar. Selanjutnya ada bidang-bidang sejajar. Dua bidang vertikal yang sejajar akan mendefinisikan volume ruang di antara mereka yang diorientasikan mengikuti sumbu di kedua ujung terbuka konfigurasi tersebut. Sepasang bidang vertikal yang sejajar akan mendefinisikan area ruang di antara mereka. Ujung terbuka di areanya dihasilkan oleh tepi-tepi bidangnya yang vertikal, yang memberikan suatu kualitas arah yang kuat. Selanjutnya ada bidang berbentuk U, sebuah konfigurasi bidang-bidang vertikal yang membentuk huruf U akan mendefinisikan volume ruang yang diorientasikan terutama menuju ujung terbuka pada konfigurasi tersebut. Sebuah konfigurasi bidang vertikal berbentuk U mendefinisikan suatu area ruang yang memiliki fokus ke dalam maupun orientasi keluar. Dan yang terakhir ada 4 bidang penutup. 4 bidang vertikal akan menciptakan batas-batas ruang yang tertutup sehingga mempengaruhi area ruang di sekelilingnya penutupnya. 4 buah bidang vertikal yang mengurung suatu area ruang mungkin merupakan jenis definisi spasial yang paling khas pada dan pastinya paling kuat. Di dalam arsitektur, oleh karena areanya benar-benar tertutup, maka secara alamiah ruang di dalamnya pun jadi tertutup. Dan selanjutnya ada buka-bukaan di dalam elemen pendefinisi ruang. Yang pertama ada buka-bukaan dalam bidang, yang kedua ada bidang buka-bukaan di sudut, yang ketiga ada buka-bukaan di antara bidang.
Buka-bukaan di dalam bidang. Sebuah buka-bukaan yang terletak seluruhnya pada dinding atau langit-langit sering terlihat sebagai figur yang jelas di atas latar belakang atau area yang kontras. Jika diletakkan di tengah, buka-bukaan tersebut akan terlihat stabil dan secara visual mengorganisir permukaan di sekelilingnya. Penggeseran buka-bukaan tersebut dari pusat akan menciptakan daya tarik antara bukaan tadi dengan tepi bidang arah tujuan penggeserannya. Dan ada buka-bukaan di sudut. Buka-bukaan yang terletak di sudut akan memberikan sebuah orientasi diagonal bagi ruang dan bidang yang ditempatkannya. Efek yang memiliki arah ini mungkin saja diinginkan demi alasan komposisi. Ataupun bukaan sudut tersebut dapat dibuat untuk mendapatkan suatu pemandangan yang diinginkan atau menerangi sebuah sudut yang gelap pada ruang tersebut. Yang terakhir ada buka-bukaan di antara bidang. Sebuah bukaan vertikal yang menerus dari lantai hingga ke bidang langit-langit, sebuah ruang secara visual akan memisahkan dan mengartikulasi tepi bidang-bidang dinding yang saling berdekatan. Jika diletakkan di sebuah sudut, bukaan vertikal akan memupuskan definisi ruang serta memungkinkannya melampaui sudut tersebut menuju ruang yang berdekatan. Yang selanjutnya ada kualitas ruang yang arsitektural. Tingkat penutupan yang pertama ada tingkat penutupan. Tingkat penutupan suatu ruang yang ditentukan oleh konfigurasi elemen-elemen pendefinisi serta pola bukaan-bukaannya memiliki dampak yang signifikan terhadap persepsi kita akan bentuk dan orientasinya. Dari dalam sebuah ruang kita hanya melihat permukaan sebuah dinding. Yang kedua ada cahaya. Matahari merupakan sumber cahaya alami yang kaya untuk menerangi bentuk dan ruang dalam arsitektur. Kuatnya radiasi matahari, kualitas cahaya yang dimanifestasikan dalam bentuk cahaya langsung, ataupun cahaya alami yang tersebar, bervariasi seiring dengan waktu dan musim ke musim dari suatu tempat ke tempat lainnya. Yang terakhir ada arah pandang. Kualitas ruang lain yang harus dipertimbangkan dalam menghasilkan buka-bukaan di dalam lingkungan sebuah ruang adalah fokus. Beberapa ruang mungkin memiliki sebuah fokus internal, seperti perapian, sementara ruang lainnya memiliki orientasi ke arah yang dihasilkan oleh pemandangan ke area luar atau ruang yang berdekatan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah pengertian atau salah berbicara. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.